Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 62. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-62. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada He plus She sama dengan We dari Ampersand One, ada Bam 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 dari Maestro, ada Every Moment With You dari Jazz B. Sekarang kita akan masuk ke segmen paling akhir dengan bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Nenganci, yakni segmen ketiga, Trivia of Guest Star and Closing Mark. BTW, mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, kalau ingin menggunakan channel point-nya silahkan. Mau bertanya bisa via teks 99 via channel point atau 369 via audio kalau mau ngobrol langsung dengan Kak Anci via Discord. Baik, aman Kanci? Aman, let's go. Baik, di segmen terakhir ini Kak Anci selaku bintang tamu akan redeem channel point satu aja. Nanti akan ada pertanyaan secara random. Kita mulai dari 5 pertanyaan dulu, begitu. Oke. Nanti kalau misalnya Kak Anci mau tambah boleh. Oke. Bentar. Sebentar. Aku gedein dulu. Adalah yang mana? Trivias ya? Betul. Silakan di redeem Kak Anci. Tegang. Karena nggak di briefing kan? Betul. Kok begini random lagi? Oke, aku redeem. Apa nih? Pertanyaan pertama ialah, what is your favorite song to sing in karaoke? Bagus. Pertanyaan bagus untuk be the one. Kalau aku nyanyi, kalau aku karaoke-nya nggak ada temenku yang satu, aku pasti langsung ininya adalah Let It Go. Oh, Frozen. Betul. Why? Kenapa kah? Gak tahu, lagunya enakin. Itu yang versi Inggris? Iya, yang Inggris. Yang Idina atau yang satu lagi kah? Yang Idina. Oh, why? Karena memang aku dari dulu suka lagu-lagu Disney sih memang. Dan yang paling, yang sekarang masih paling kerekam adalah yang si Let It Go itu. Ah, oke. Nadanya sampai berarti kan Kak? Aku soalnya pernah lihat ya Kak Anci nyanyi. Sampai di ujung aku lupa nyanyinya lagu agak-agak galau dan mellow gitu kalau nggak salah. Agak teriak sih, tapi itu justru karena di lagu itu bisa teriak, jadi langsung keluarlah semua emosi. Sesuai judul ya. Betul, Let It Go, betul ya, sekali. Luapin ya, bagus. Cuma kalau misalnya karaoke-nya bareng ada temanku satu itu pasti Yuki no Hana. Yuki no Hana, ini yang apa? Mika Nakashima. Yuki no Hana. Wow. Penyanyinya Mika Nakashima. Wah, aku kayaknya belum pernah denger. Oke. Kak Anci, ini bahasa Jepang. Lancar kah? Iya. Kan baca teks romajinya. Iya, maksudku dari segi bahasa Jepangnya lancarkah di dunia nyata? Enggak, aku nggak bisa sih kalau ngomong bahasa Jepang. Oh, bisa baca romaji doang? Iya. Boleh lah. Bisa baca beberapa, kalau hiragana katakannya bisa, kanji cuma sedikit. Dulu sempat belajar dikit. Cuma kalau baca full dan mengartikan gitu enggak. Oke, boleh lah, sama lah kayak aku basically baca romajinya bisa. Kita lanjut Kak Anci. Ke pertanyaan trivia kedua. Apa nih? Name 3 fruits you really like. Menarik, banyak sih. Aku yang paling suka kiwi. Terus kayaknya aku belum pernah dengar orang bilang kiwi sejauh ini. Kenapa? Jarang yang bilang kiwi. Ya kah? Oh, kenapa kiwi? Seger. Namanya terus buah ya, seger kan? Iya bener sih. Terus unik aja gitu, kayak luarnya tuh kayak kepala bayi botak. Kayak kentang. Pas dibuka, iya benar kayak kentang tapi berambut kan. Agak-agak berambut dikit gitu, kasar-kasar.
Pas dibelah warnanya hijau yang sangat vibrant gitu. Jadi enak sih. Aku suka kiwi, rasanya enak, segar. Oke. Terus jeruk. Oke. Jeruk karena mudah didapat dan makannya juga nggak ribet. Sama peach. Peach. Persik-persik. Oh, oke. Tapi yang paling sering makannya ya jeruk. Karena mudah kan dapatnya. Betul. Dan gak Jeruk susah. Garut enak sekali. Jeruk Garut, jeruk Medan ya. Oke. Ada komentar. Ada apa ini botak-botak? Saya terpanggil. Oh. Tidak tahu saya. Wah, ternyata papa saya juga botak sih. Si boy ini soalnya streamer tapi dia juga botak. Begitu. Oh, I see. Persik Bandung. Persib. Aku sudah mau serius tadi mau tanya apakah ada Persik Bandung? Apakah enak kayak jeruk Garut? Ternyata Persib. Bagus. Sudah botak permanen. Oh, kayak papa aku. Tadi kita bahas itu kan pertanyaannya 3 buah yang disukai. Terus Kak Anci bilang kiwi. Kiwi itu botak-botak kayak kentang tapi ada bulu-bulunya begitu. Iya, kayak ada bulu-bulu halus sedikit. Oke, Persik Kediri bang. Persik kan ada Iya yang Kediri. sih. Aku gak tahu. Persik juga ada, Dewi Persik. Aduh. Capek. Mari kita lanjut ke trivia ketiga kalau begitu Kak Anci. Oke. Jajan. Apa nih? What do you need the most right now? Wow. Uang gak sih? Ini kayak pertanyaan minggu lalu. Minggu lalu kalau nggak, bukan minggu satu lagi kalau nggak salah waktu itu pas bintang tamunya teknologi. Apa sih yang kamu butuhkan banget sekarang? Uang nggak sih? Jawabannya sama. Realistis boy, ya nggak tahu kayak sekarang tuh beli apa-apa susah nggak sih? Mahal. Gitu kayak terus kayak biasanya gaji gitu ya. Mendekati akhir bulan tuh biasa masih adalah sisa-sisa dikit gitu. Ini tuh sekarang kayak belum juga mendekati akhir bulan kok kayak udah engap ya. Kemana uangku perginya? Oh, serasa income tidak memenuhi lagi begitu ya Kak ya? Iya. Kenapa ya? Padahal perasaan pengeluaran segitu-gitu aja gitu. Kemana larinya uangku? Oke. Kalau aku tadi sebenarnya berpikir gini, income tuh agak-agak seret beberapa bulan terakhir. Kayak lagi ditahan-tahan. Aku basically nggak banyak banget income-nya, dan baru beberapa bulan ini ada income baru. Sebelumnya kayak nggak ada basically. Jadi ya butuh uang juga. Iya bener kan? Betul kan? Oke. Kita balik ke komentar. Dewi Persik jadi kebayang ala deity Dewa Dewi di Sunggokong. Iya betul. Ada tetangga yang piara tuyul. Tapi kan duitnya di rekening ya? Kan aku nggak tahu ya. Apakah sekarang sudah bisa digital? Iya bener juga, tuyul digital. Bisa sih mungkin. Canggih tuyul digital. Baik, kita lanjut trivia keempat kalau begitu Kak Anci. Oke. Itu Yul. Temennya Itol. Bukan, ini bacanya begitu Kak Anci, kayaknya bukan I tapi tuyul. Tuyul. Apa nih trivia keempat? What do you think the moment that open your path to be affiliated or known by others in Twitch? Ini agak lain ya pertanyaannya dari yang lain. Aku ada 100-an pertanyaan Kak, dia random. Buset, oke. The moment that open your path to be affiliated atau known by others in Twitch. Kalau buatku saat itu streaming Genshin sih. Not gonna lie, saat itu banyak banget yang streaming Genshin kan. Tapi kenapa Kak Anci bisa dikenal orang? Kalau banyak. Bener juga. What makes you stand out the most? Enggak sih, tidak stand out sih. Cuma kita kayak saling lihat stream orang yang main Genshin dan juga dari Indonesia. Jadinya kita saling connected gitu sih. Lebih ke gitu. I see. Gara-gara saling main Genshin kemudian orang-orang jadi tahu, oh ini juga lagi main Genshin. Bolehlah kayaknya kita bantu biar affiliate gitu ya. Betul. Terus juga ada momen buatku tuh yang bener-bener saat itu kayak ternotis atau dapat cukup banyak follower itu waktu pas aku sebelum affiliate di rate sama satu VTuber Indo. Sampai sekarang aku masih ingat Kak Dita di Tanyan. Iya bener. Itu kayak bener-bener anjir di rate banyak banget waktu itu gitu, kayak wow. Kaget apa yang akan terjadi, dan di situ cukup lumayan
ngeboost follow di situ. Jadi terima kasih banyak Kak Dita dan juga Raider saat itu. Kak Anci ini mentalnya masih sama dari dulu sampai sekarang ya? Kenapa? Belum siap terkenal. Ya, kayaknya apa karena belum siap sampai sekarang jadinya nggak siap-siap. Pasti langsung shocking dan terkejut ya tiba-tiba di rate banyak orang. Iyalah, kaget banget. Kayak biasa kita main doang gitu. Itu kayaknya bahkan rate pertama deh. Kayak masih nggak ngerti rate apaan dah gitu. Terus tiba-tiba datang sekian banyak orang, wow. Itu pas lagi belum on cam? Belum. Oh, oke. Blind doang orang berarti ya? Betul. Oke, kita balik komentar bentar ya Kak ya. Oke. Tuyul update bisa curi kripto kah? Meta sekali. I know a lot of streamer Indo yang awalnya dari Genshin. Nah, iya kan? Aku aja kaget di raid pertama Mas Adli lagi enak-enaknya main MHW milih EQ. Aku kalau si Kazerez ini dia ngeklip, nge-highlight video bahwa aku adalah raid pertama ke channelnya, Kak Anci. Pasti akan selalu berkesan beneran. Kayaknya ada banyak yang kayak gitu sih. Aku kayaknya banyak jadi raid pertama di beberapa channel somehow. Somehow. Nice. Macam-macam. Kita lanjut ke Anci. Okay. Trivia kelima. Dededeng. Unavailable? Apa tuh? Boleh lagi Kak Anci? Aku sudah tidak boleh redeem. Apa nih? What do you do when you feel angry? Parah. What do you do when you feel angry? Ya angry. Ya gimana? Langsung apa ya? Langsung ngambek sih. Langsung paling bentak gitu lah. Kayak emosinya nadanya langsung naik kayak gitu. Terus ya gitu sih. Aku beneran itu kan tadi aku sempat tadi bilang juga mudah marah, mudah sedih, mudah senang. Dan ketika itu terjadi itu beneran emosi langsung diluapin. Kayak lagi sedih beneran langsung nangis, lagi seneng langsung ketawa. Dan kalau lagi emosi kayak gitu emang langsung marah aja gitu. Marah di tempat saat itu juga. Tapi begitu emosinya udah keluar semua dan udah keluarin semua poinku, ya udah beres, udah langsung gitu. Nggak pendendam, nggak marahnya nggak lama sampai berhari-hari gitu, nggak sih. Oh, aku tipikal yang aku simpen. Nah, kayak mamaku nih gitu. Aku lebih kayak papaku gitu. Kayak kadang tuh kalau aku sama papa lagi marahan, berapa menit kemudian tuh udah langsung baikan lagi, jalan bareng lagi gitu. Mamaku yang kesel. Mamaku yang kayak kenapa sih gitu marah-marah, ya udah sih gitu udah gitu. Kalau mamaku mencoba menengahi, tapi terus tanpa ditengahi pun kita udah akrab lagi gitu. Mamaku kayak ih aneh banget nih. Kalau aku justru kalau misalnya lagi marah gitu aku kayak diam. Berpikir dan menunggu terlebih dahulu. Nanti kalau udah lama-lama oh. Oke, ada komentar ngambek sembari menggelembungkan pipi. Gitu kan? Ada pertanyaan Kak Anci dari viewer. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Sandwich is me. Lebih suka teman yang jago basa-basi atau yang belak-belakan? Belak-belakan dong, belak-belakan. Why? Aku tuh selalu karena aku bukannya orang Sunda itu banyak basa-basi. Nah, tapi aku tuh apa ya? Aku selalu karena aku orangnya cukup belak-belakan. Jadi kayak basa-basi dan ramah beda ya. Kalau aku orangnya mungkin ramah tapi cukup to the point, cukup belak-belakan. Apa yang aku pikirin aku sampein gitu. Dan aku tuh mengira orang-orang tuh seperti itu. Jadi ketika ada orang yang sebenarnya cuma basa-basi, aku kira dia beneran kayak gitu. Nah, seandainya misinterpret gitu. Seandainya dia lagi nawarin, Anci mau makan gak sih? Terus nanti kata Anci, boleh. Terus sebenarnya basa-basi doang. Bener, ya kan? Jadi bingung kan, kayak terus jadi nggak enak gitu. Nah itulah. Makanya lebih suka yang belak-belakan biar nggak usah nebak-nebak pikiran orang tuh kayak gimana. Jadi lebih enak kalau belak-belakan. Walaupun kadang memang aku cukup mudah tersinggung kalau misalnya ada orang yang ngomong apa gitu ya. Tapi kalau misalnya itu dari orang yang memang sudah dekat, tetap akan tersinggung. Tapi akan aku pikirkan juga gitu loh. Tersinggungnya tetap, tapi oh iya ya mungkin kayak gini, akan tetap ada introspeksi gitu. Lebih baik seperti itu daripada diomongin di belakang. Menurutku begitu sih.
Oh, oke. Mau tanya sesuatu kayaknya Kak Anci. Mhm. Mumpung masih di topik ini. Biasa Aries atau Scorpio belak-belakan. Silakan kayak di rumah sendiri ya, beneran di artian harfiah ya. Hah? Iya, langsung tiba-tiba goler di sofa gitu. Oke. Kak Anci pernah tidak kayak deket sama seseorang kemudian orang tersebut belak-belakan tapi ternyata jadinya salah paham? Akhirnya tidak baik lagi hubungan. Karena orangnya yang belak-belakan justru, bukan karena orang basa-basi. Iya. Biasanya sih saat itu doang ya. Jadi kayak aku tersinggung nih, dia belak-belakan, terus aku tersinggung, terus biasa kan gitu. Terus baru ntar tuh kayak kalau emosinya udah reda, dianya juga coba jelasin maksudku tuh kayak begini, kayak gini-gini. Oh, sorry ya. Oh, cepet ya. Kayak enggak mikir, enggak ini itu, enggak nunggu dulu. Betul, memang begitu. Enggak Memang ada begitu, momen aku kayak misalnya, ih aku gitu. enggak lagi mau diganggu, nanti aja. Aku lagi kesel, nanti. Berarti Kak Anci kalau misalnya langsung dijelasin langsung, oh iya ya udah, oh iya Ya. oke. Dan kadang tuh memang kalau aku lagi sedih, pengennya tuh orang terdekat pun ya udah gitu loh, bukan yang mengalihkan terus kayak pengen berusaha ngelucu. Enggak, tar dulu aku lagi pengen sedih, udah biarin aja dulu gitu. Kayak udah sedih dulu, nangis dulu berapa lama, udah ntar juga pasti baik lagi gitu. Oke. Macam-macam. Aduh. Sudah 5 trivia Kak Anci, apakah cukup atau mau tambah? Bagaimana penonton? Tambah apa cukup? Penonton. Ya penonton. Aku sih bebas Kak Anci. Aku gimana penonton nih? This actually pretty fast. Oh, Oi, tambah 10. Wow. tambang bang. Oke. Mau tambah berapa Kak Anci? Tambah berapa ya? Tambah 1 dulu dah. Boleh. Kalau pertanyaannya bikin kena mental udah ya. Mudah ya. Redeem. Apa nih? Would you use public or private transportation to travel around? Dulu pre-COVID, wah ini cukup panjang. Ini bakal bahas cukup panjang nih teman-teman, karena topiknya cukup emosional buatku. Anjir. Cuma gara-gara transportasi doang kenapa emosional? Soalnya public transport itu bagian yang cukup besar di kehidupanku dalam masa-masa bersekolah lah gitu. Ini Nah, apakah kalau tidak gara-gara sekarang pemerintah sudah menerapkan tiket batas atas batas bawah makanya tak emosional? Wah, enggak sih. Dulu waktu pas zaman Gojek itu aku emosionalnya di situ. Oh, nggak ada bakar-bakar lagi. Lebih ke aku in a way karena pengguna angkot. Kalau di Bandung kan angkot ya. Aku dari kecil sampai kerja tuh pakainya angkot kan. Itu tuh cukup, dan posisi duduk favoritku tuh di depan, yang di samping supir. Itu tuh Wow, karena memang di situ memang kenapa? penumpang putri sekali ya. Princess Passenger. Karena di situ justru jadi sering banyak ngobrol sama supir angkot gitu. Jadi aku mungkin kalau dibandingkan teman-teman yang pakai kendaraan pribadi atau yang pakai angkot tapi nggak duduk di depan, aku bisa ngerti lebih banyak atau lebih dalam POV dari supir angkot gitu. Wow. Jadi waktu ketika ada, aduh kok emosional ya, aku beneran pengen nangis nih. Masih berasa soalnya. Jadi waktu ada demo Gojek nih ya, orang kan banyaknya yang memang Gojek sangat memudahkan kan, tidak bisa dipungkiri gitu waktu ada Gojek tuh, apalagi di Bandung yang transport publiknya masih belum oke lah, nggak se-oke di Jakarta gitu. Kita cuma rely on angkot doang, dan angkot pun trayek timingnya nggak jelas, terus kayak kadang-kadang juga di tengah jalan harus putar balik apa segala macam gitu kan, benar-benar nggak reliable. Nah, masuk Gojek, orang kan pasti banyak yang langsung beralih ke Gojek. Aku waktu itu kekeh masih pakai angkot. Kecuali kalau untuk hal-hal yang benar-benar darurat, atau misalnya lagi hujan gede, oke pakai Gokar, atau butuh cepat banget pakai Gojek gitu. Sebisa mungkin masih tetap pakai transportasi publik, karena ya itu aku bisa sedikit berempati lah gitu sama supir-supir angkot. Nah, aku tuh emosinya ketika orang-orang yang nggak pernah pakai angkot ngomong jelek tentang angkot. Memang reputasi angkot tuh kan
ya suka ngetem sembarangan, berhenti sembarangan, supirnya emosional, apa segala macem. Memang iya gitu, dan itu juga bukan sesuatu yang bisa dibenarkan gitu, nggak bisa dibenerin lah, ya bukan nggak bisa dibenerin, tidak bisa dibenarkan gitu lah aksi seperti itu tuh gitu. Cuma aku sebelnya ketika mereka bilang angkot bikin macet. Sebentar, lu yang bawa mobil, lu yang bawa motor, itu juga menyumbang kemacetan. Karena faktanya ketika libur lebaran tidak ada orang-orang yang bawa mobil segala macam, Bandung tuh sepi kok, Bandung tidak macet gitu. Jadi nggak bisa orang-orang tuh nggak bisa ngomong asal kena angkot bikin macet. Nggak, bukan cuma angkot gitu. Bagaimanapun macet penyebabnya adalah volume kendaraan melebihi jumlah jalan gitu kan. Kayak begitu gitu. Terus aku kesel, apa ya, orang-orang kayak bisa ngomong seenaknya, menjelek-jelekan supir angkot apa segala macam, padahal mereka nggak tahu struggle yang dilalui supir-supir angkot ini gitu. Banyak kalau misalnya ngobrol bicara tuh, supir angkot ini menurutku juga victim, korban dari apa ya, aku sih mungkin bisa bilang kezoliman pemerintah dan juga kezoliman Organda gitu. Di Bandung ini kan yang ngelola angkot itu Organda, bukan pemerintah secara langsung kan. Makanya ini tuh si juragan-juragan angkot ini, mereka maunya ya seuntung-untungnya aja kan, pengennya ambil untung aja gitu. Maksa si supir-supir angkot ini nggak mau tahu dalam sehari harus ngasih setoran sekian gitu. Nggak mikirin supir angkot ini harus narik berapa penumpang dalam sehari, harus berapa kali bolak-balik, nggak mikirin itu. Betul. Supir angkot ini kan nggak digaji bulanan. Betul. Ya kan? Betul. Jadi aku tuh bisa mengerti kenapa supir angkot memikir untuk ngetem, karena mereka harus kejar restoran gitu. Kalau nggak ada penumpang, kalau mereka jalan-jalan begitu aja ngabisin bensin, yang disetorin kagak ada gitu. Maksudnya kayak kok orang bisa sih ngomong seenaknya kayak gini gitu. Dan keselnya tuh ini tuh bukan salah supir angkotnya, tapi salah pemerintah dan Organda dan yang sistem yang memang belum bener gitu. Itu sistemik. Dan aku keselnya tuh sampai sekarang tuh kayak pemerintah belum bisa loh gitu, kayak ngambil alih ini dari Organda. Kenapa sih? Kenapa setakut itu gitu? Di Jakarta sekarang udah bisa kan? Ya betul. Kayak gitu. Aku mau tanggapin itu. Di Jakarta ada kan? Makanya sistem di mana supirnya ini digaji per bulan. Kayak gitu kan pasti akan ya udah gitu, orang tuh nggak akan mikirin buat apa ya, nyari duit segala macem, karena udah sejahtera gitulah. Memang ya gitulah, banyak emosinya waktu itu pas Gojek tuh. Aku sampai debat sama temen-temen gitu yang memang pro Gojek, dan aku juga sebenarnya bukannya anti Gojek ya, cuma lebih ke kenapa sih kok harus nyudutin supir angkot itu aja gitu. Ini tuh nggak adil. Itu harusnya, kenapa sampai ada Gojek pun ini sebenarnya kan karena kegagalan pemerintah untuk menyediakan transportasi publik yang memadai gitu. Kayak kesel aja gitu loh. Lu tuh akar masalahnya tuh bukan supir angkot boy gitu. Ini tuh mereka tuh korban juga, victim juga. Lu tuh harusnya tahu ya siapa yang harusnya disalahin gitu. Dan pemerintah yang terjadi kan cuma ya udah aja, santai aja ngelihat mengadu domba antara si supir angkot dan juga Gojek gitu. Sebel aja gitu, emosi. Jadi sebenarnya jawabannya, sorry ya panjang teman-teman. Jadi sebenarnya kalau ditanya, aku sih sebenarnya pengennya pakai transport publik gitu. Cuma untuk sekarang, sadly untuk di Bandung transport publik setelah COVID tuh udah kacau balau banget. Armada jauh berkurang, terus penumpangnya juga jadi makin dikit. Jadi kalau mau pakai transport publik, kamu tuh harus spare waktu minimal plus minus setengah jam atau sampai 1 jam lagi gitu loh. Nunggu angkotnya lama banget, betul. Kayak aku masih coba ya after COVID gitu, post COVID aku masih coba untuk pakai angkot gitu ke kantor. Untung-untungan kalau lagi nggak ada, nggak lewat sama sekali, sampai setengah jam sejam tuh nggak lewat itu angkot. Jadi sekacau itu. Jadi ya sekarang mau tidak mau pakai Gojek, atau kalau lagi bisa pakai mobil begitu. Tapi bener-bener cita-cita aku tuh kalau ngelihat negara-negara lain ya transport publiknya enak banget, ya udah gue kagak usah bawa mobil sendiri cuy. Ya, jujur aku pribadi, aku ke Jakarta sekali, dan satu hal yang aku sangat irikan dari Jakarta ya transportasi umum. Rapih sekali. Ya kayak dari sini tinggal berhentinya jelas di sini, terus nyambung yang mana kayak gitu tuh jelas gitu kan ya. Mau datang telat mau itu aku nggak terlalu mikirin Kak. Kayak misalnya yang penting trayeknya ada jelas, ini lewat kemana itu kemana.
Dibandingkan Betul. dengan kota-kota yang aku tinggalin sampai sekarang itu kayak, wah ini kota enak banget ya kalau untuk publik. Mhm. Tapi ya Indonesia luas dan gak secepat itu kan ya Kak Betul, bangunnya. harus banyak bersabar ya. Betul sekali. Tadi pertanyaannya padahal dibilang ya. Lihat dulu ya pertanyaan ke-6 apakah emosional atau tidak. Ternyata kena mental. Betul juga, langsung loh kena mental. Kocak. Kak Anci, ada pertanyaan dari viewer. Mhm. Nox Kersdlo menanyakan, pilih 500 Days of Summer atau Gone Girl? Jujur keduanya aku belum pernah nonton. Serius? Hah, aku 500 Days of Summer belum pernah nonton. Tapi Gone Girl udah. Aku cuma waktu itu pernah cerita mimpi ke temen, dan temenku langsung bilang kayak, Ci, itu kayak film Gone Girl loh. Terus aku kayak penasaran, tapi sampai sekarang belum nonton sih. Udah hilang aja, udah nggak ingat lagi tuh mah. Sampai sekarang. Belum pernah juga. Aku juga belum Belum. pernah yang 500 Days tahu. Kayaknya kisahnya bakal kayak gimana, tapi aku belum pernah nonton sampai sekarang. Hah, Kak Anci, apakah mau tambah lagi pertanyaan atau cukup? Cukup kali ya. Boleh, kena mental ya, kasihan juga ya. Betul, ini menguras emosi kalau ngomongin angkot ya, sumpah deh. Oke, kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Mhm. Mari Kak Anci closing mark. Apakah impression dari program ini Kak Anci? Apakah ada Nice. saran dan kritik? Nice sih menurutku, apa ya, akan sangat beneficial untuk 3 pihak. Anjay, 3 pihak tuh. Buat Adli, buat bintang tamu, dan juga buat penonton ya. Untuk lebih apa ya? Untuk saya sebagai bintang tamu ya, jadi lebih dikenal juga sama penonton-penonton di Adli gitu kan. Terus juga sebagai wadah untuk mungkin selama ini di stream banyak yang tidak bisa diomongin gitu kan, tapi di sini jadi bisa, atau nggak kepikiran untuk diomongin gitu kan, karena memang apalagi buat yang kayak streamnya emang cuma stream game doang gitu kan, kayak ngomonginnya ya udah ngomongin game doang. Tapi di sini jadi ada wadah untuk lebih bisa ngobrol lagi dan lebih dalam lagi. Untuk Adli juga kan bisa saling apa ya, tuker viewer gitu kan. Dan juga mungkin dapat insight dan inspirasi dari streamer, dari bintang-bintang tamu. Nggak tahu sih kalau dari aku ada yang bisa diambil apa enggak. Adalah, masa tidak ada? Dan untuk viewer juga sama gitu, bisa saling kenal lagi streamer ini. Oh ternyata begini. Oh ternyata yang di streamnya biasanya nge-scam, di sini nge-scam juga. Ya begitulah, menarik. Apa ya? Aku sebagai streamer yang biasanya nggak kepikiran, yang melakukan streaming sebagai ya udah streaming aja tuh, nggak kepikiran kalau ternyata streaming itu bisa impactful buat orang-orang. Dan ini yang seperti Weekly Midnight Radio ini adalah yang bisa bikin impactnya itu, yang bisa mewadahi dan sehingga jadi impact ya itu sih menurutku. Aku pengennya terus mempertahankan, Adli tetap mempertahankan ini, lalu juga semoga tetap mudah mencari narasumber alias bintang tamu ya. Dan ya itu sih, apa ya, kalau saran apa ya, menurutku udah enak sih, flow segala macam enak, pertanyaan juga kayaknya cukup cover dari segala sisi. Moderasi juga menurutku udah sangat oke. Kayak kalau misalnya udah terlalu panjang atau off topic juga Adli bisa cut. Jadi udah sih, kayaknya nothing, tidak ada yang bisa aku ini lagi. Secara teknis juga lancar nampaknya. Jadi 2 thumbs up, 4 thumbs up pakai kaki. Jangan Kak, jangan. Jangan, nanti di screenshot terus dijual. Oh iya bener juga. Oh Iya my kan? god, bener. Zaman sekarang Feedback. Zaman Nanti- sekarang seri ya. Ngeri ya. Nanti nggak cuma foto nari Kak Anci doang nanti yang populer, foto pitpic juga. Oh ya, aku kalau nari tradisi kan pasti telanjang kaki ya. Tapi kan nggak ada yang kepikiran itu dulu ya. Nggak tahu sih, ya dulu sih nggak ada ya. Mudah-mudahan. Hati-hati. Kak Anci, mau tanya sesuatu dong kayaknya sebelum aku kepikiran sesuatu tapi tadi belum ditanyain. Kalau berkenan, sejauh ini hingga saat ini belum pernah punya yang namanya stalker kan ya? Stalker Di titik ini belum kan ya? ada. Ada, serius kah? Iya.
Menurutku hitungannya cukup stalking sampai akhirnya bikin cukup tidak nyaman. Mungkin terlalu ramah kali ya, orangnya terlalu ramah dan terlalu mudah berteman gitu kali, tidak terlalu tahu boundaries gitu. Tapi ya sampai kalau sekarang sih sudah teratasi sih. Ya udah aku ban. Oh, diikuti kemana-mana kah? Enggak, tapi kayak ada apa ya, usaha Ada untuk mata. ke situ. Ada usaha untuk kayak ngajak ke sini, ngajak ke situ, terus gitulah. Intel itu kak. Kalau siapa tuh? Kijang 1, Kijang 2, teng 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 teng. Oke, boba mau. Kak Anci nggak minum boba kan, tapi kopi kan? Boba? Enggak, ini air putih aku. Aku nggak suka minuman manis-manis. Why? Nggak suka kalau nggak tahu kenapa ya, lebih suka kalau kopi kayak kopi hitam doang tanpa gula gitu, teh tawar. Tergantung umur ya. Kayaknya bener umur sih. Udah males. Udah males ribet-ribet. Oke, bakso kata Ara Renja. Ting. Salah lihat makna malam. Nah, saatnya itu adalah sebuah tanda, Kaze. Oke, kita lanjut ke Anci. Apakah ada rekomendasi bintang tamu? Menarik bintang tamu ya. Ini rekomendasi ya, bukan berarti harus diundang minggu depan ya. Ini tapi terbatas di streamer Indo lah. Sebenarnya di program ini aku pernah mengundang developer game 2 kali. Sekali dari Kanada, sekali dari Indonesia. Interesting. However, that's basically the only chance that I can actually invite to game developer. Oh, oke. Selain dari itu kayaknya belum ada sih, mostly sampai sekarang streamer. Mungkin Boleh di aku luar mau- streamer kayaknya, asalkan mungkin masih bisa terjangkau. Kalau boleh usul mungkin itu ya, kayak bintang tamunya bisa jadi dari sisi game developer juga menarik. Iya, Apalagi waktu itu. mungkin dari game dev Indo, sekalian yang tadi keresahan tadi kita di belakang panggung juga bisa ditanyain. Tadi aku waktu itu ngundang si itu Bang Ali Jaya. Kalau Kak Anci tahu. Ali Jaya. Dari aku lupa nama gamenya Bang Ali teh. Kemarin dari Toge. Terus kemarin rilis satu lagi, tapi aku lupa apa. Dia dapat Toge Foundation. TGFI. Oh, TGIF ya? Ah iya betul. TGIF mah thanks God it's Friday. TGI ya, kalau nggak salah TGFI apa TGIF, pokoknya ada foundation. Iya, Chef Shift. Ya, betul. Oh ini game devnya Chef Shift. Iya betul. Nama gamenya Panitia Game Dev. Oh, I see. Lucu ya namanya Panitia Game Dev. Karena katanya mereka bikin itu gara-gara dia tuh nggak kepikiran mau apa. Jadi kalau misalnya biar orang-orang tahu pas ngomongin di Game Jam, siapa nih yang develop Panitia? Lucu. Jadi namanya Panitia Game Dev. Ya mungkin itu sih game dev, atau misalnya yang masih terkait sama industri game gitu, nggak cuma streamer, kayak misalnya musik atau pengisi suara atau yang kayak gitu mungkin. Oke, Kalau apakah spesifik ada? orangnya siapa sih, so far masih belum terpikir, tapi mungkin suggestionnya itu bisa di luar streamer juga. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak Anci, apakah ada yang mau dipromosikan? Apa ya? Jangan lupa follow Adli _HM dan juga Neng Anci, teman-teman. Boleh. Itu aja sih paling untuk Twitch aja. Oke. Selesai berarti kalau begitu. Wih, Apa nih? Selain undang Fufafa. double ganger dong. Mulai mengikuti joke. Bagus Kak Anci. Memang harus di-embrace. Baiklah. Selesai kalau begitu Kak Anci. Terima kasih banyak. Wah, Terima kasih banyak Adi, akhirnya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan tidak membosankan. Oke, Kak Anci apakah cukup dada-dada kepada para penontonnya yang barusan? Cukup seperti itu. Oke, thank you. Baik, kalau Oke, begitu setelah ini kita mendengar satu lagu ya.
ada Whiplash dari Aespa sebagai sebagai satu lagu sebelum aku masuk ke segmen paling akhir, closing segmen nantinya, di mana saya akan mengucapkan terima kasih atas segala hal yang telah terjadi pada episode ke-62 dari Weekly Midnight Radio. Apa? Nggak ada scam kecewa? Otsu. Penontonnya yang belum cukup. Apanya? Makasih buat sesinya Adli dan Neng. FX Red Light. Lah? Boleh? 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 Tumben? Kalau begitu aku ganti ya. Dengan lagu ini request oleh Bazelar, FX Red Light. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan lagu selanjutnya ya.